Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal mukarramin, para sesepuh, para pimpinan yayasan, kepala sekolah, beserta seluruh jajaran asatid dan ustadzah, barakallahu fikum. Demikian pula para murid, hadratal afadil, rekan-rekan semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita unjukkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat, rekan-rekan semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah adalah satu cermin bagi sebuah bangsa. Bagi generasi hari ini, sejarah selalu memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk menghadapi masa depan. Karena sesungguhnya manusianya masih manusia yang sama-sama keturunan Adam alaihissalam. Kehidupannya masih berada di bumi Allah yang tidak berganti. Maka sesungguhnya ada kaidah-kaidah tertentu di dalam sejarah yang menjadikannya ada pola-pola, ada bentuk-bentuk pengulangan yang terus terjadi. Sehingga dengan demikian kita terus bisa belajar dari masa lalu, dari sejarah, untuk kemudian melihat dan menghadapi, bersiap, menyiapkan bekal untuk menghadapi masa depan. Jadi dalam bahasa Arab, sejarah disebut sebagai syajarah. Jadi kata sejarah ini diambil dari bahasa Arab syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Pada pohon kita tahu ada bagian yang disebut sebagai akar, batang, daun, dan buah. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu kita bisa melacak akar segala sesuatu yang ada hari ini, sekaligus kita bisa memprediksi segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Buah apa yang kira-kira akan muncul, bagaimanakah rasanya, apakah manis ataukah asam ataukah asin ataukah pahit yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kita bisa melihat dari seperti apa akarnya dan apa yang kemudian kita lihat hari ini sebagai batang-batang dan cabang-cabangnya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Arab dia disebut sebagai tarikh. Nah, tarikh ini sendiri juga kemudian mencerminkan satu gambaran tentang ketersinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bahkan bagi setiap bangsa ada pola-pola yang oleh para ahli sejarah disebut akan berulang. Contoh daur peradaban, misalnya dalam Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun
menyebutkan tentang setiap umat ataupun bangsa akan melewati siklus tertentu di dalam sejarah. Ada siklus keterpurukan, diikuti kesadaran, diikuti perjuangan, diikuti kejayaan, diikuti kelalaian, diikuti keterpurukan. Terus seperti itu. Keterpurukan, kesadaran, perjuangan, kejayaan, kelalaian. Keterpurukan, perjuangan, kejayaan, ya, kemudian kelalaian dan keterpurukan. Berbalik-balik, tidak pernah henti. Sehingga bagi kita belajar sejarah adalah satu keniscayaan. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk belajar dari orang-orang sebelum kita dengan menurunkan Al-Qur'anul Karim, yang bagian besar dari Al-Qur'anul Karim adalah kisah dari masa lalu, sejarah yang telah diukirkan oleh manusia-manusia makhluk Allah sebelum kita. Sehingga bahkan dalam surah yang paling intinya inti, ya, core of the core-nya Quran, yaitu surat Al-Fatihah, kita menemukan kalimat permintaan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dengan memohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus itu, ternyata Allah menuntun kita untuk menemukan jalan lurus itu dari sejarah. Dari mana? Dari kalimat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang yang telah tersesat. Semua yang dibicarakan ini adalah kisah dari sejarah. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Ya. Ini berarti sejarah semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Bukan jalannya Iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadhar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah dan Ubay bin Khalaf, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Juga kaum ahli kitab yang dimurkai Allah, mereka diantaranya dari kalangan umat Yahudi yang dimurkai Allah karena mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya, atau umat ahli kitab diantaranya dari kaum Nasrani yang tersesat karena mereka beragama dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar sejarah itu sudah menjadi satu kehidupannya umat Islam. Satu yang menyatu dengan kehidupannya umat Islam, di mana mereka sejak kitab sucinya pun diajarkan untuk menemukan jalan lurus dari kisah-kisah atau sejarah terdahulu. Ketika disebutkan tentang turunnya Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, Allah menyebut tujuan diturunkannya Al-Quran itu diantaranya adalah hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi bukan hanya petunjuk. Kalau hanya petunjuk, Quran itu tentu akan ringkas isinya. Karena petunjuk itu hanya lakukan ini, jangan lakukan itu, jalanlah lurus, jangan belok-belok, atau beloklah kanan, jangan belok kiri. Itu petunjuk. Tetapi Quran juga wabayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk tersebut.
Penjelasan atas petunjuk itulah yang Allah wujudkan di dalam bentuk kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Wal furqan, sekaligus dia menjadi furqan. Ya, karena penghayatan terhadap kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan itu, seorang mukmin yang membaca Al-Quran akan mampu mendapatkan furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil, yang halal dari yang haram, yang baik dari yang buruk, yang terpuji dari yang tercela. Kemudian sekaligus kemampuan untuk memilih dan mengikuti yang benar, yang hak, yang baik, yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji. Ini yang dihasilkan dari pelajaran sejarah di dalam Al-Qur'an, yaitu membuat kita mengetahui petunjuk, membuat kita mengetahui jalan orang-orang yang dianugerahi kenikmatan, bedanya dengan jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, membuat kita memperoleh penghayatan atas petunjuk itu, atas kisah-kisah sejarah itu, yang dengan itu hati kita bisa membedakan dan sekaligus mengikuti yang terbaik dari apa yang ternarasikan di dalam sejarah. Sejarah juga menempati satu tempat yang istimewa bahkan setelah Al-Quran paripurna diturunkan, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, sungguhnya kami membacakan Al-Quran kepada anak-anak kami, bersamaan juga dengan kami bacakan untuk mereka maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teladan mereka. Jadi kurikulum anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, salah satu generasi terbaik di dalam Islam, itu adalah yang pertama Quran, yang kedua adalah sirah atau maghazi Rasulullah, kisah-kisah kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak awal penumbuhan disiplin-disiplin ilmu keislaman, sejarah memiliki tempat yang istimewa, sehingga banyak ulama menulis tentang sirah. Sirahnya Ibnu Ishaq, atau yang kemudian meriwayatkan Ibnu Ishaq yaitu sirahnya Ibnu Hisham, gitu ya. Kemudian ada kitab-kitab Tabaqat menceritakan generasi demi generasi yang merupakan kisah para ulama yang luar biasa dan kehidupan mereka. Kemudian ada kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang bahkan bukan cuma bicara dari masa sirah Rasulullah SAW, tetapi jauh dari masa itu sebelumnya, ya, seperti kitab sejarahnya Imam At-Tabari, ya, yang berjudul Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja. Kemudian ada Al-Bidayah wan Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, kisah sejarah yang beliau sampaikan bukan cuma dari sejak manusia berada di bumi, tapi bahkan dari awal penciptaan sampai bukan cuma ketika hari kiamat tiba, tapi bahkan kehidupan akhirat, ya, itu juga sejarah. Kemudian ada kitab Tarikh Dimashqnya Imam Ibnu Asakir yang 53 jilid. Ada kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Imam Ibnu Athir yang berketebalan 80 jilid dan lain sebagainya. Sampai di era modern, maka pembelajaran sejarah menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam. Bahkan kalau sejarah itu dicatat dengan baik dan dipelajari dengan baik, maka sebuah bangsa akan terus mengalami progresivitas yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah. Ada kegagalan yang bisa dicegah dan ada jalan keberhasilan yang bisa ditiru. Saya mengambil contoh salah satu bangsa yang sangat peduli kepada sejarah, itu adalah bangsa Tiongkok. Jadi bangsa Tiongkok ini menuliskan kronik sejarahnya dengan sangat disiplin.
berbagai kejadian dari berbagai masa kerajaan, dinasti, kekaisaran, ya, dari masing-masing masa bertahtanya para kaisar, itu dicatat dengan rapi menjadi analek-analek yang sangat berharga untuk dibaca. Dari terutama masa dinasti Zhou, ya, ketika ada disebut zaman musim semi dan musim gugur, kemudian musim atau masa negara-negara berperang, ya. Kemudian yang paling jauh lebih rapi lagi adalah dinasti Han, ya, selama 400 tahun memerintah, itu setiap kaisarnya dan setiap hari-harinya dicatat semua kejadian-kejadian yang ada, ya, panen yang gagal, apa sebabnya, semuanya diuraikan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pajak, pengerahan kekuatan militer, pemberontakan-pemberontakan, semuanya dicatat. Sampai kemudian masa berikutnya ada masa negara-negara berperang, masa dinasti Jin, masa 10 dinasti, 5 dinasti dan 10 kerajaan, gitu ya. Kemudian ada masa dinasti Liang, dinasti Sui, kemudian ke dinasti Tang. Ini yang juga sangat rapi di dalam mencatat sejarah, kronik-kronik dinasti Tang. Dari dinasti Tang beralih ke dinasti Song, ya. Dinasti Song juga sangat rapi selama kurang lebih hampir 300 tahun memerintah. Kemudian ke masa dinasti Yuan ketika Mongol berkuasa, ke masa dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing yang berasal dari Manchuria, ya. Semuanya mencatat sejarahnya dengan luar biasa, sehingga orang selalu punya referensi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Bahkan ketika merumuskan satu kebijakan atau bahkan memilih personel-personel yang cocok untuk mengisi pemerintahan, mereka punya referensi dari masa lalu, termasuk juga seni perang, ya, yang juga ada referensinya dari masa lalu. Karena sejarahnya tercatat, sehingga kemudian bisa belajar banyak untuk tidak mengulangi kesalahan, untuk meniti jalan keberhasilan, untuk menutup atau mencegah pintu-pintu kegagalan. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keunggulan bangsa-bangsa yang memiliki catatan sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi penerusnya. Kita bangsa di Nusantara, bangsa kita bangsa Indonesia, terlebih karena kita masih berusia muda sebagai sebuah negara bangsa, ini tentu memiliki kekurangan, ya, di dalam soal sejarah. Tetapi tentu kita tidak boleh berkecil hati. Kita masih punya berbagai sumber catatan-catatan yang mungkin juga penelitian-penelitian yang akan bermanfaat kalau kita mau mengkaji dengan serius untuk menutup pintu-pintu kegagalan dan meniti jalan keberhasilan semaksimal mungkin, meskipun tentu tidak ada yang linier dan tidak ada kausalitas tunggal atau sebab akibat yang hanya satu faktor saja di dalam sejarah. Sejarah selalu merupakan kompleksitas gabungan dari berbagai unsur di dalam satu kejadian tunggal. Kita bisa melihatnya sebagai banyak faktor yang terlibat di dalam menentukan jalannya dan akhir dari satu peristiwa sejarah. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan September tentu kita mengingat satu peristiwa sejarah yang penting di perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang terjadi, ya, berulang, menunjukkan kita di dalam belajar sejarah, ya, masih perlu sangat ditingkatkan dan juga diperbaiki supaya kemudian belajar dari sejarah ini bisa membuat kita aware terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, terkait dengan bulan September selalu kita mengenang satu peristiwa, ya, yang disebut sebagai G30S PKI atau Gerakan 30 September, satu pengkhianatan yang
dilakukan untuk kesekian kalinya oleh Partai Komunis Indonesia. Dan Partai Komunis Indonesia ini pada tahun 1965 ini dengan peristiwa G30S PKI yang mengakibatkan gugurnya para jenderal perwira tinggi dan seorang perwira menengah, juga di beberapa daerah ada kejadian-kejadian lain. Ya. Ini bukanlah yang pertama peristiwa ini terjadi. Kita bisa merujuk beberapa pemberontakan yang di masa kolonial dilakukan oleh PKI pada umumnya justru menjadi satu justifikasi bagi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu untuk melakukan penghancuran luar biasa terhadap beberapa wilayah ya, yang kemudian di dalam perjuangan sejak awal PKI ini mencoba untuk memanfaatkan umat Islam sebagai senjata sekaligus tameng mereka berhadapan dengan kekuasaan kolonial. Misalnya garis perjuangan yang dirintis umat Islam dengan begitu rapi di dalam syarikat Islam. Ya, semula bernama Syarikat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi bersama para saudagar, terutama saudagar batik di Surakarta dan sekitarnya. Kemudian sepulang Haji Umar Said Cokro Aminoto dari beribadah haji, kemudian gayung bersambut, mereka sepakat untuk menjadikan Syarikat Dagang Islam ini bukan sekedar syarikat dagang, tetapi betul-betul wadah perjuangan umat Islam. Dengan bergabungnya Pak Cokro ya, HOS Cokro Aminoto yang sangat progresif di dalam merumuskan garis perjuangan umat Islam ya saat itu, dengan semboyan yang sangat terkenal, semboyannya Pak Cokro, semurni-murni tauhid ya, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasat. Jadi umat Islam itu harus berjuang dengan dasar sebersih-bersih tauhid. Ya, kalau tauhidnya tidak bersih, maka perjuangan akan menjadi sia-sia atau sekedar bernilai dunia. Tetapi dengan sebersih-bersih tauhid, perjuangan menjadi karena Allah, dan kita berharap mendapatkan balasan terbaik, surga tertinggi di sisi Allah. Bukan pamrih, bukan tujuan-tujuan kemasyhuran, kekayaan ya dan lain sebagainya, tetapi betul-betul karena Allah, sebersih-bersih tauhid. Kemudian setinggi-tinggi ilmu. Ya, setinggi-tinggi ilmu, umat Islam harus diarahkan untuk menjadi orang-orang yang pembelajar, yang tekun di dalam berilmu, ya, di dalam mengkaji, di dalam mencerap berbagai pengetahuan dan wawasan. Di setinggi-tinggi ilmu ini merupakan perwujudan dari hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sungguh sebuah kewajiban yang sangat wajib. Faridah itu lebih dari sekedar fardun. Kalau fardun ya fardu wajib. Tapi kalau faridatun ya fardu yang sangat-sangat kuat. Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Maka setinggi-tinggi ilmu. Yang ketiga, sepandai-pandai siasat. Siasat itu as-siyasah atau terjemah bebasnya adalah politik. Siasat bagaimana kemudian mengarahkan perjuangan ini untuk mencapai tujuannya dengan sekecil mungkin madarat untuk dihindari. Ya, menghindari madarat sehingga kita seoptimal mungkin menghindarkan umat dari kerusakan-kerusakan, tetapi bisa meraih ketujuan. Itulah tujuan dari siasah perjuangan umat Islam. Jadi syarikat Islam yang luar biasa ini, dan pada saat itu sampai mencapai jutaan anggota di dalam syarikat Islam, dan bahkan HOS Cokro Aminoto sebagai pemimpin syarikat Islam digelari dengan yang utama
dan digelari oleh Belanda, bahkan disebut-sebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Karena luar biasanya pengaruh yang ditebarkan oleh syarikat Islam ini kepada masyarakat Nusantara, ya, yang mayoritas beragama Islam itu dengan sebuah perjuangan yang sangat dahsyat. Pak Cokro, ya, berkeliling ke berbagai daerah, beliau berpidato, ya, pidatonya membakar semangat umat Islam untuk menjadi yang sebersih-bersih tauhid, menjadi yang setinggi-tinggi ilmu, menjadi yang sepandai-pandai siasat. Para anggota syarikat Islam diajak untuk melek berbagai macam wawasan internasional, dari ilmu pengetahuan dan sains sampai urusan melek politik dan ketatanegaraan. Syarikat Islam yang sangat besar ini, ya, yang memiliki jutaan anggota, yang anggotanya terbina, terdidik, terampil, ya, ini kemudian menjadi incaran dari kedatangan seorang tokoh komunis, ya, berasal dari negeri Belanda, kita kenal sebagai Meneer Sneevliet gitu, ya. Kemudian murid-murid dari Meneer Sneevliet ini ternyata disuruh bergabung dengan syarikat Islam. Kita kenal kemudian di dalam syarikat Islam bergabung orang-orang seperti Semaun, Darsono, Muso, ya, orang-orang ini yang kemudian di dalam syarikat Islam mereka lebih kental berideologi komunis, sehingga akhirnya syarikat Islam pecah di Semarang menjadi SI Merah dan SI Putih. Disebut SI Merah karena syarikat Islam tetapi ideologi komunismenya jauh lebih kental, sementara yang SI Putih disebut syarikat Islam Putih karena tetap berpegang teguh kepada Islam. Semula orang mengira dengan landasan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, maka antara komunisme dengan Islam bisa sinergi, bisa bergabung. Ada konsep-konsep keadilan sosialnya, konsep-konsep perlawanan terhadap penjajahan, konsep-konsep kebersamaan dalam perjuangan yang dianggap bisa kompatibel antara komunisme dan Islam. Islam selalu menjadi payung ideologi yang sangat kuat bagi masyarakat dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan ternyata sepanjang perjalanannya komunisme yang mencoba untuk bergabung ini ternyata dimaknai menunggangi dan dimaknai menguasai, menganeksasi dan mengambil alih garis perjuangan, sehingga kemudian ya SI Merah ini akhirnya meneguhkan dirinya menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia yang dirintis di tahun 1920-an. Mereka berpisah jalan gitu, ya. Tapi ini membuktikan, ya, beberapa hal bahwa ideologi komunisme ternyata bertabrakan dengan banyak segi dalam nilai-nilai Islam. Ya, tentu ada sisi-sisi yang serupa, tetapi lebih banyak hal yang lebih mendasar yang bertabrakan di antara komunisme dan Islam. Jadi mereka komunisme yang kemudian bertujuan untuk menganeksasi wadah perjuangan umat Islam, mengambil alih kendali haluan dari perjuangan umat Islam, ini kemudian terbukti gagal. Pada tahun 1925 PKI akhirnya kemudian merencanakan sebuah aksi pemberontakan yang kemudian juga ditumpas oleh kolonial Belanda. Nah, pengalaman dengan syarikat Islam, ya, masih kemudian dianggap sebagai satu model bahwa antara umat Islam dengan komunisme ini masih bisa menjadi satu ikatan perjuangan. Tetapi senantiasa ketika kemudian seakan bekerja sama, umat Islam selalu berada di pihak yang dirugikan. Terutama karena ternyata di bagian dari komunisme yang hadir ke Indonesia, ini juga mengambil ideologi ateisme atau sikap anti Tuhan dan anti agama.
Ketika kemudian para pendiri ideologi komunisme, orang-orang seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan lain sebagainya ini mengkritisi agama Kristen di Eropa yang merupakan bagian dari tirani kelas, ya, bagian dari penjajahan kalangan atas terhadap kalangan bawah, ya. Ya, kaum proletar, kaum yang mencita-citakan persamaan dan kesamaan di segala bidang, ini juga di Eropa ya mau tidak mau berhadapan-hadapan dengan kaum agama, yakni Kristen, yang kemudian hendak melestarikan hegemoni para pemuka agama di atas kaum awam, ya, karena hegemoni kaum agama kepada kaum awam tidak berbeda dengan hegemoni kaum feodal terhadap rakyat yang ada di bawahnya, dan itu yang bertentangan dengan cita-cita komunisme untuk menyamaratakan kelas, ya, untuk menghapuskan kelas menjadi satu satu ikatan saja, kebersamaan dengan sama rata sama rasa yang kemudian menjadi salah satu jiwa dari perjuangan komunisme. Maka ketika dibawa ke Nusantara, ya, dengan membabi buta mempersamakan agama Islam dengan apa yang ada di Eropa, yakni agama Kristen, dianggap pula agama Islam itu menjadi dogma-dogma yang memperbodoh kalangan bawah untuk kepentingan kalangan atas, sehingga dogma anti agama yang dibawa oleh komunisme itu menjadi dikuatkan juga di Nusantara. Jadi anti feodalisme, anti agama, ya, ini ada di dalam tubuh komunisme di Indonesia. Sehingga kita kemudian akan melihat betapa kemudian dahsyatnya pengaruh komunisme ini pada kalangan rakyat kecil yang diajari untuk membenci adanya kaum agama, kaum birokrat, ya, kaum kapitalis, tapi sekaligus juga kaum feodal, ini menjadi seakan-akan musuh bersama. Jadi Islam yang justru hadir untuk membawa nyala perjuangan ini justru oleh komunisme dimusuhi di satu sisi, meskipun pada awalnya mereka berusaha untuk mengambil alih kendali atas wadah perjuangan umat Islam yang sangat besar seperti Sarekat Islam. Ini menjadi satu telaah yang menarik mungkin kalau ada yang mau mentelaah. Tetapi kebencian kaum komunis terhadap tadi kebangsawanan, juga kemudian pemuka-pemuka agama Islam ini semakin menguat, yang bisa kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa seperti peristiwa yang terjadi di Sumatera Timur pada tahun 1946, di mana kaum komunis menghabisi keluarga Kesultanan Asahan, ya, dan lain sebagainya, dengan pembinasaan yang sangat mengerikan, kekejian-kekejian yang sangat menyeramkan. Demikian pula lebih-lebih tampak dalam pemberontakan PKI di Madiun yang mencapai puncaknya pada tahun 1948, di mana pesantren-pesantren dengan kiai-kiainya, ulama-ulamanya menjadi target dari pembunuhan, penyiksaan, dan juga penganiayaan dan penghancuran oleh orang-orang yang terjangkiti faham komunisme yang sangat jahat ini. Kepulangan Musso dari Soviet, dari Moskow, itu juga menjadi satu nyala perjuangan baru bagi kaum Partai Komunis Indonesia, di mana kemudian Musso membakar semangat rakyat untuk ikut Nabi Musa, ya, Nabi Musa dikiranya Nabi Musa, yang kemudian mengobarkan perlawanan, ya, dengan menantang pemerintah Indonesia yang sah, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta, dan salah satu pejabat tinggi pemerintahan, mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, penandatangan perjanjian Renville yang banyak merugikan pemerintah Indonesia dan kemudian membuat dia banyak tidak disukai oleh kalangan pejabat yang lain, ini bergabung.
Nah, Amir Syarifuddin bergabung dengan Musa, ya memang dia beraliran kiri sejak awal, kemudian semakin menguatkan pemberontakan PKI di Madiun ini. Selain pembunuhan terhadap para kiai, para ulama di pesantren-pesantren seperti Takeran, di Magetan, sampai Gontor, di Ponorogo, ya, dan di berbagai daerah-daerah yang lain, terutama Magetan, Madiun, Ngawi, ya, termasuk korbannya adalah Gubernur Jawa Timur, ya, pada saat itu Gubernur Suryo yang kemudian dibunuh di sebuah hutan di daerah Kabupaten Ngawi. Kemudian juga merembet ke arah barat menuju ke Surakarta dengan pembunuhan-pembunuhan terhadap para pejabat Keraton Surakarta. Beberapa kali Patih Surakarta dari Sosial 4 dan lain sebagainya yang kemudian diculik dan dibunuh. Jadi pejabat administrasi tertinggi di Keraton Surakarta pun menjadi sasaran, ya, penghancuran dan pembunuhan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi, selain ulama-ulama yang ada, mereka juga memusuhi kaum priyayi, dan ini sesuai dengan ideologi perjuangan kaum komunis ini. Pemberontakan PKI yang merembet sampai ke Surakarta ini membuat salah satu akibatnya nanti karena ada gerakan anti swapraja atau gerakan anti pemerintahan lokal yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono XII dan Adipati Mangkunegoro ke-8 pada saat itu. Ini membuat daerah istimewa Surakarta akhirnya dihapuskan. Untunglah di Yogyakarta, meskipun PKI juga cukup banyak memiliki pengaruh, ada faktor Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 yang relatif jauh lebih dicintai rakyat, sehingga kemudian bisa menenteramkan supaya kemudian wibawanya ini membuat PKI tidak berani terlalu tampil di sekitar Yogyakarta. Nah, di Madiun yang menjadi pusat gerakan, akhirnya kemudian pemerintah Indonesia mengutus TNI untuk melakukan penumpasan, sehingga pada tahun 1948 itu juga pemimpin mereka Musa ditembak mati. Demikian pula Amir Syarifuddin yang juga dieksekusi di pelariannya, ya, tertangkap dalam pelarian kemudian dieksekusi dan ditumpas. Ini PKI di tahun 1948 mencoba mengkudeta pemerintah yang sah Republik Indonesia yang masih berusia muda, menikam dari belakang. Padahal Indonesia sedang menghadapi situasi genting, agresi militer Belanda yang pertama terjadi, kemudian disusul dengan agresi militer Belanda yang kedua, tapi tega-teganya PKI ini justru menikam dari belakang dengan mendirikan Soviet Republik Indonesia yang beribu kota di Madiun. Itu yang menjadi satu bukti bahwa antara bangsa kita, bangsa Indonesia yang meneguhkan di dalam konstitusinya bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ini sangat tidak sesuai dengan ideologi komunisme yang dibawa oleh PKI. Anehnya, mungkin bangsa Indonesia terlena sehingga hanya dalam beberapa waktu, beberapa tahun, PKI di Indonesia bangkit menjadi salah satu kekuatan politik terbesar saat itu. Jadi ketika Partai Islam kemudian diinfiltrasi, ya mungkin pada saat itu di mana Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam saat itu seperti diamanahkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu kemudian akhirnya pecah menjadi Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama yang berdiri sendiri. Ada Partai Masyumi dan Partai NU, dan dalam peserta pemilu 1955. 55 itu baru berarti hanya 7 tahun setelah pemberontakan PKI tahun 48. Hanya 7 tahun kemudian di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dari Masyumi Burhanuddin Harahap diselenggarakan salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Dan ternyata kita bisa melihat betapa luar biasanya ideologi komunisme ini memulihkan diri dari penghancuran terhadap mereka, PKI di tahun 48. Hanya dalam 7 tahun PKI menjadi 4 besar kekuatan politik, ya,
di Indonesia. Jadi PNI, Masyumi, NU dan PKI ini menjadi 4 besar pemenang pemilu tahun 1955. Ini menunjukkan ya pengkhianatan tahun 48, ya, penikaman dari belakang, kejahatan kemanusiaan kepada para ulama dan santri dan juga para bangsawan ini seakan-akan terlupakan dari memori komunal, dari memori bangsa Indonesia saat itu, sehingga ternyata ideologi komunisme ini masih bisa menarik pengikut yang sangat besar dari seluruh wilayah Indonesia pada saat itu, sehingga menjadi 4 besar dari pemenang pemilu. Ini ya, kita perlu betul-betul memahami ya, kenapa kok kita bisa lupa hanya dalam 7 tahun tentang pengkhianatan dahsyat oleh Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dan bahkan luar biasa, PKI dengan sangat serius ketika itu menggarap beberapa proyek infiltrasi ya, seperti sering dianalisis bahwa yang dilakukan PKI biasanya adalah bekerja di dalam infiltrasi ke dalam wadah musuhnya. Waktu itu tentu yang menjadi musuhnya PKI adalah salah satunya ini Partai Masyumi, kemudian juga Tentara Nasional Indonesia. Nah, Masyumi berhasil dirusak hubungannya dengan Presiden Soekarno, sehingga akhirnya Presiden Soekarno membubarkan Masyumi. Ya, padahal Masyumi ini yang paling kuat untuk melawan PKI di pemerintahan. Nah, PKI berhasil untuk melikuidasi, membubarkan Masyumi. Ini sampai ke organ-organ di bawahnya. Jadi dikatakan kepada anak-anak CGMI ya, kalau organisasi mahasiswanya underbow PKI itu, Korps Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI itu, DN Aidit, Ketua Umum Komite Sentral atau Pengurus Pusat PKI itu berpidato mengatakan kalau anak-anak CGMI ini tidak berhasil membubarkan HMI. Waktu itu kita tahu HMI ini adalah organisasi kemahasiswaan yang kemudian berafiliasi secara politik dekat dengan Masyumi. Kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI, maka silahkan pakai sarung saja. Itu ya, semangat luar biasa dari PKI ini untuk menghabisi organisasi-organisasi politiknya umat Islam. Maka pada saat itu ya, lahirlah PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Organisasi yang menghimpun pelajar yang punya kepedulian. Sampai kemudian PII ini ketika kemudian melakukan aksi dan demonstrasi, mereka mengatakan ingin membubarkan kakak-kakak kami HMI, langkai dulu mayat kami. Ya, itu heroik sekali pelajar pada zaman itu di dalam melawan hegemoni PKI yang kemudian sudah masuk ke berbagai unsur pemerintahan, birokrasi, kementerian, kabinet, ya, DPR, konstituante secara sangat-sangat luar biasa masif. Nah, ini Masyumi berhasil dibubarkan, HMI ditekan dengan luar biasa, gitu ya. Dan kemudian dijalankan politik belah bambu terhadap umat Islam, ya. Dijalankan politik belah bambu terhadap umat Islam, di mana kemudian seakan-akan PKI mencoba mendekat kepada NU, ya, mendekat kepada NU, dan kemudian diwadahi oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno pada saat itu dengan wadah nasionalis, agama, dan komunis sebagai kekuatan penopang politik Indonesia. Nasionalisnya adalah PNI, agamanya adalah NU, dan komunisnya adalah PKI. Jadi satu pihak Masyumi diinjak, sementara umat Islam yang lain yaitu NU mencoba untuk diangkat-angkat, meskipun para tokoh NU juga sadar ini sangat berbahaya PKI ini. Tapi demi menyelamatkan politik umat pada saat itu mereka mencoba bertahan, ya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah ketika itu. Kenapa NU masuk DPR GR dan MPR GR yang kemudian dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan penunjukan tidak melalui pemilu? Beliau ingin menyelamatkan ijtihad politik beliau ketika itu, menyelamatkan politik umat Islam. Kalau umat Islam sampai tidak ada yang mewakili, maka dikhawatirkan akan terjadi kezaliman yang lebih besar kepada umat Islam. Sementara itu di bawah, ya, gesekan antara pengikut komunis dengan para ulama dan santri terus terjadi. Banyak pesantren yang
dihancurkan, dibubarkan, kiainya dibunuh, kemudian lahan pertanian ya, dulu pesantren itu hidup juga dari sawah-sawah yang digarap untuk kesejahteraan pesantren, itu sawah-sawahnya dibagi-bagi oleh para kader komunis di tingkat bawah untuk digarap bersama oleh para petani berideologi kiri ini. Kemudian musuh lain dari komunisme saat itu yang cukup keras menentang adalah Angkatan Darat di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Maka PKI melakukan infiltrasi, ya, merekrut perwira-perwira yang kemudian bisa masukkan ideologi kepada mereka. Nah, luar biasanya ya petinggi-petinggi PKI, ideolognya ini sangat luar biasa totalitas di dalam melakukan satu infiltrasi. Misalnya kita bisa baca dalam biografinya Letnan Kolonel Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang nanti akan menjadi komandan dari komando G30 SPKI. Itu didekati dengan hobinya. Ternyata Kolonel Untung ini hobinya itu burung perkutut, burung berkicau ya gitu ya. Maka salah satu tokoh PKI yang merekrut namanya Syam Kamaruzaman itu menyamar menjadi pedagang burung. Dia mikul burung, jualan burung lewat depan rumahnya Letnan Kolonel Untung ini. Akhirnya kemudian satu hari dipanggil ya, diajak ngobrol, ternyata ngobrolnya enak ya, nyenengke ya. Lama-lama itu ngobrolnya itu ternyata hebat banget ya. Kok bisa orang cuma jualan burung pekerjaannya kok obrolannya secara politik pandangannya keren-keren begini itu ya. Akhirnya kalau Letnan Kolonel Untung ini tertarik. Lama-kelamaan baru kemudian dikenalkan bahwa Syam Kamaruzaman ini seorang yang berideologi komunis. Kemudian ya ini melalui Letnan Untung, ya Letnan Kolonel Latif, ya itu direkrut dengan cara-cara yang sangat halus seperti ini untuk menjadi kader-kader dari Partai Komunis Indonesia. Ya. Brigadir Jenderal Suparjo, ada yang lain-lain ya, tokoh-tokoh yang lain yang kemudian didekati terus dengan cara-cara yang sangat-sangat menarik. Ini totalitas ya PKI di dalam melakukan infiltrasi ke dalam tubuh musuhnya yaitu Angkatan Darat. Di Jawa Tengah terutama di Kodam Diponegoro juga terjadi infiltrasi yang sangat luar biasa. Ya, biasanya kalau tidak bisa melalui Angkatan Darat, mereka manfaatkan kesatuan-kesatuan yang lain. Kalau di Yogyakarta misalnya mereka di KKO ya, di Angkatan Laut, yang kemudian nanti aksinya adalah menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono yang menjadi panglima dari wilayah militer di Yogyakarta pada saat tersebut. Jadi ini infiltrasi yang luar biasa terjadi pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, itu petinggi partai yang sangat terhormat, pinter, intelek ya, itu rela menyamar menjadi penjual burung untuk melakukan infiltrasi ke pihak musuh, yaitu musuh mereka pada saat itu Angkatan Darat. Nah, pada waktu itu karena Aidit sangat dekat dengan Bung Karno, maka PKI merasa aman selama Bung Karno masih hidup. Mereka merencanakan ya suksesi pasca Bung Karno adalah untuk PKI. Ya. Selama Bung Karno masih hidup, dianggap PKI bisa leluasa untuk mengembangkan pengaruhnya di tengah rakyat. Jadi betul-betul dimanfaatkan situasi di mana Bung Karno mengusung Nasakom, nasionalis agama dan komunis sebagai pilar penyangga negara ini untuk PKI meluaskan pengaruh. Tahun 64 ya, orang melihat hari ulang tahun PKI dirayakan di Gelora Bung Karno itu, orang sudah bisa melihat bahwa PKI ini menjadi partai terbesar ya, yang kemudian tidak tertandingi lagi. PNI sudah surut, NU sudah surut, Masyumi sudah dibubarkan, maka partai terbesar saat itu. Jadi dari tahun 55 di mana dia 4 besar, tahun 64 kalau kemudian mungkin dilakukan pemilu, mungkin ya, pemilihnya sudah yang terbesar. Ya, dia sudah bisa menang pemilu. Nah, maka ketika Bung Karno mulai sakit-sakitan, ya, PKI sendiri mengalami dilema. Ini kalau
Bung Karno meninggal di tengah PKI belum siap untuk mengambil estafet kepemimpinan, tentu akan menjadi repot mereka. Di sisi lain, mereka masih sangat memerlukan Bung Karno. Di sisi lain, tentu mereka berpikir ke depan akan seperti apa ya politik Indonesia. Mereka mengeratkan hubungan dengan Beijing ya, dengan Cina, dan kemudian ternyata ada dokumen yang ditanyakan oleh Mao kepada Aidit ketika mereka bertemu, apa yang akan dilakukan kalau Bung Karno mati, kalau Bung Karno meninggal. Maka Aidit memaparkan tidak ada pilihan lain bagi PKI selain segera mengambil alih kekuasaan, dan tantangan paling besarnya saat ini adalah Angkatan Darat. Di jenderal-jenderal Angkatan Darat ini yang kemudian akhirnya menjadi korban keganasan PKI pada gerakan 30 September ya dianggap sebagai penghalang-penghalang yang berbahaya bagi rencana PKI untuk mengamankan suksesi kekuasaan pasca Bung Karno untuk mereka bisa menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kemudian dilaksanakanlah ya aksi yang disebut sebagai gerakan 30 September sebagai puncak dari berbagai aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI di berbagai wilayah. Jadi mereka sudah membunuh para bangsawan, membagi-bagi lahan-lahan pertanian yang dikuasainya. Ya, mereka mengusulkan dibentuknya angkatan kelima, buruh tani yang dipersenjatai. Mereka menghancurkan pesantren, ya, membakar masjid dan lain sebagainya, mushaf-mushaf Al-Quran dan lain sebagainya dinistakan di berbagai daerah. Ya, kemudian ya mereka melangkah lebih jauh untuk melenyapkan penghalang paling utamanya, karena Angkatan Darat punya senjata dan punya personel tentara yang disiplin. Ini tentu akan menjadi penghalang yang sangat serius bagi cita-cita PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Ya, bahaya yang paling besar kan datangnya dari yang pegang senjata, dan ternyata memang para pemimpin Angkatan Darat ini dari Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat beserta staf-stafnya yang disebutkan sebagai akhirnya nanti gugur sebagai pahlawan revolusi ini memang betul-betul juga melakukan persiapan-persiapan ketika melihat Bung Karno sudah semakin sering sakit-sakitan, ya, sehingga kemudian mereka terjadi ya seakan-akan persaingan di antara terutama Angkatan Darat dan PKI di dalam mengamankan suksesi kekuasaan pasca Bung Karno. Dan tanggal 30 September PKI tidak sabar sehingga mereka mengambil langkah yang dipercepat untuk mengambil alih negara kita Republik Indonesia dengan melakukan gerakan 30 September. Cover yang mereka mainkan, narasi yang mereka mainkan adalah adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini yang kemudian mereka tuduh akan melakukan kudeta kepada Bung Karno, sehingga seakan-akan Kolonel Untung dan Letnan Kolonel Latif ini menarasikan ingin menyelamatkan Presiden, Panglima Besar Revolusi, ya, pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi Angkatan Perang, ya, Presiden seumur hidup Bung Karno dari ancaman coup atau kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Ya. Dokumentasi tentang coup dan narasi-narasinya dibantah keras oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari selamat dari penculikan dan pembunuhan oleh PKI dan menyebutnya sebagai fitnah yang keji yang dilakukan PKI hanya untuk melenyapkan lawan potensialnya yang paling berat di dalam rencana untuk mengambil alih Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu TNI Angkatan Darat. Pasca itu memang akhirnya kemudian di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, ya, TNI memukul balik, ya, dan juga Panglima RPKAD, ya, nantinya menjadi Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Ini TNI memukul balik bersama rakyat, bergerak juga bersama kaum santri di Jawa Timur untuk kemudian memukul balik PKI. Tentu dalam pukulan balik terhadap PKI ini juga kita harus mengakui ada juga orang-orang yang tidak tahu dan tidak terlibat hanya karena mereka anggota PKI dan hanya karena mereka didaftarkan sebagai anggota PKI, kadang-kadang juga tidak dengan kesadaran tetapi sekedar ikut-ikutan gitu ya, itu ikut menjadi korban. Tentu ini juga sesuatu yang disesalkan, tapi itulah sejarah, sudah terjadi, tidak bisa diputar ulang, akan tetapi kita belajar banyak dari sejarah. Kalau sudah berkhianat berulang kali, ya,
merusak syarikat Islam, kemudian melakukan pemberontakan dengan menggerakkan umat Islam dan umat Islam yang menjadi korbannya. Kemudian mereka juga menikam dari belakang dalam peristiwa Madiun 48 dan berusaha untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan cara-cara keji untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia tahun 65. Kita menjadi tahu ideologi komunisme ini betul-betul sama sekali tidak bisa ditolerir untuk hidup karena permusuhan mereka kepada agama, permusuhan mereka kepada bahkan juga ideologi kita, negeri kita Pancasila. Terima kasih, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.